Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, Bu. Pada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk membuka pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum membahas materi berikutnya, kita bahas dulu materi yang minggu lalu, yaitu mengenai pantun. Dia masih ingat apa itu pantun? Bu. Ya, silakan. Apa Pantun adalah jenis puisi lama Ya. yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, jadi pantun itu adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan terdiri dari lampiran dan isi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai puisi. Puisi. Yang pertama itu kita bahas mengenai pengertian puisi. Puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Ya, silakan. Bu. Puisi adalah karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra yang berasalkan dari pikiran ataupun gagasan dari seseorang. Ngerti masalah pengertian puisi? Ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri puisi. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari puisi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Yang kedua, memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang keenam, puisi terdiri dari sintaksis. Ciri puisi ini ialah yang pertama, bahasanya padat. Padat atau singkat. Yang kedua itu mempunyai syair. Yang ketiga itu beraturan. Baiklah, materi berikutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis puisi. Nah, ada yang tahu apa saja jenis-jenis puisi? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa? Yang pertama, berdasarkan zaman. Berdasarkan zaman. Yang kedua, berdasarkan isi. Berdasarkan isi. Nah, puisi berdasarkan zaman ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puisi lama. Kedua, puisi baru. Dan yang ketiga, puisi kontemporer. Nah, pembeda dari ketiga puisi ini ialah terikat dan tidak terikatnya dari suatu aturan. Contohnya, puisi lama ini terikat dari aturan. Nah, contohnya tadi seperti sajaknya bersajak AAAA dan bersajak ABAB. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Nah, dalam setiap baris itu terdiri dari 8 suku kata sampai 12 suku kata. Nah, ini contoh dari maksud dari puisi lama. Selanjutnya, puisi baru. Puisi baru ini kebalikan dari puisi lama. Puisi baru ini sudah tidak terikat lagi dari aturan. Contohnya solaka, balada. Nah, ya, maaf. Yang contoh puisi lama tadi ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya. Talibun, gurindam, seloka. Nah, jadi contoh dari puisi lama ini ada talibun dan gurindam. Contoh dari puisi baru tadi, ada yang tahu? Sudah sebutkan kan tadi? Yang contohnya tadi saloka dan balada.
sudah jelas. Selanjutnya berdasarkan kontemporer. Puisi berdasarkan kontemporer. Maksud kontemporer ini adalah puisi yang bebas, tidak terikat dari aturan. Sebelum kita lanjut ke puisi berdasarkan isinya, ada yang ditanyakan pada puisi menurut zamannya? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita langsung saja. Puisi berdasarkan isi ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, puisi berdasarkan naratif. Nah, ada yang tahu apa itu naratif? Nah, naratif ini ialah puisi yang cerita. Selanjutnya, puisi berdasarkan deskriptif. Nah, puisi berdasarkan deskriptif ini adalah puisi yang menunjukkan suatu gambaran-gambaran atau menunjukkan suatu yang berdasarkan faktanya. Contohnya ada yang tahu? Misalnya puisinya Puisi tentang keindahan. keindahan alam. Ya. Keindahan alam. Senja. Senja. Jadi contohnya tadi keindahan dan senja, berarti menggambarkan suatu keadaan. Selanjutnya puisi lirik. Maksud puisi lirik ini adalah puisi yang berdasarkan liriknya. Berikutnya kita akan bahas mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Bu. Ya, silakan. Yang pertama unsur fisik. Unsur fisik. Yang kedua unsur batin. Fisik. Kedua unsur Batin. batin. Nah, unsur fisik ini terbagi lagi menjadi bagian. Ada yang tahu apa saja? Bu. Ya, Tipografi. tipografi. Gaya bahasa. Tipografi. Gaya bahasa. Diksi. Oke, bahasa atau majas ya? Ya. Diksi. Citraan. Pencitraan. Rima. Rima. Larik. Dan bait. Baik. Baik. Tipografi. Tipografi ini adalah berbentuk perwajahan. Maksudnya perwajahan dari sebuah puisi. Nah, contohnya apakah puisi itu dari garis kiri, dimulai dari tulisan kiri atau dari tengah, dan juga bisa dari sebelah kanan. Selanjutnya gaya bahasa. Ada yang tahu apa itu gaya bahasa? Bu. Ya, silakan. Gaya bahasa adalah gaya Ya. pemanfaatan bahasa dalam puisi secara konotatif sehingga puisi tersebut kaya akan makna. Kaya akan makna. Ya. Ya. Jadi kaya akan makna pada gaya bahasa. Selanjutnya diksi. Ada yang tahu? Yang lain? Bu. Ya, silakan. Diksi adalah pemilihan kata dalam sebuah puisi, di Ya. mana setiap kata dalam puisi mewakili suatu makna. Pemilihan kata biasanya dilakukan penyair dengan mempertimbangkan rima, nada, dan estetika. Nah, jadi diksi ini adalah pilihan kata. Sebelum kita membuat puisi, kita pastikan dulu pilihan kata yang kita akan buat itu apakah sudah cocok sesuai dengan puisi yang akan dibuat. Selanjutnya pencitraan. Ada yang tahu? Bu. Ya, silakan. Citraan atau imaji Ya. adalah susunan kata yang dapat memberikan pengalaman indrawi seperti penglihatan, penciuman, perasa, dan pendengaran sehingga memberi sensasi tersendiri bagi pembaca. Kata-kata yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk kiasan. Oh, iya. Jadi pencitraan ini intinya dalam bahasanya itu bahasa kias. Selanjutnya rima. Ada yang tahu lagi apa itu rima? Bu. Ya, silakan. Rima atau saja adalah Ya. persamaan bunyi di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Ya. Rima ini adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi. Pengulangan bunyi. Berikutnya larik. Ada yang tahu pengertian larik? Bu. Ya, silakan. Larik adalah baris yang membangun puisi. Ini juga merupakan nama lain dari baris. Nah, jadi intinya larik ini pembangun dari sebuah puisi. Yang terakhir itu bait. Nah, bait ini mudah. Ada yang tahu? Bu. Ya, silakan. Bait adalah alenia atau kelompok kalimat dalam puisi. Bait ini adalah alenia. Maksudnya itu dalam pastilah setiap baris itu, misalnya barisnya ada 4. Nah,
inilah yang dinamakan bait. Berikutnya unsur batin puisi. Nah, ini ada yang tahu apa saja termasuk dalam unsur-unsur batin puisi? Saya Bu, Ya, silakan. tema, Tema, rasa, apa? rasa, Rasa, nada, nada, dan amanat. amanat. Nah, mungkin tidak asing lagi ya bagi kalian. Ada yang masih ingat apa itu tema? Saya Bu, Ya? tema adalah makna atau pokok permasalahan yang digambarkan dalam sebuah puisi. Nah, tentu saja tema ini dalam setiap karya sastra pasti ada yang namanya tema. Tema ini ada utama dalam setiap karya sastra. Yang kedua, rasa. Ada yang tahu lagi apa itu rasa? Rasa adalah sikap dan perasaan penyair terkait dengan tema atau pokok permasalahan. Nah, rasa ini terkait dengan suatu pokok permasalahan. Maksudnya, ketika lagi membacakan puisi pasti timbullah rasa. Apakah dalam puisi itu dalam rasa sedih ataukah bahagia? Yang ketiga itu nada. Ada yang tahu apa itu nada? Nada adalah struktur puisi yang menggambarkan sikap penyair sesuai tujuan puisi. Ya. Nada ini adalah sikap dari seorang penyair. Nah, yang terakhir amanat. Ada yang tahu? Pasti Saya, Bu. sudah tahu, ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Nah, jadi amanat ini pesan moral. Pesan moral ini bukan saja ada pada puisi, tapi juga ada karya sastra lainnya seperti novel, yaitu drama dan cerpen. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Ingin bertanya? Nah, tidak ada. Jika tidak ada, minggu depan Ibu beri tugas. Hari ini Bu beri tugas, minggu depan ngumpulnya. Nah, minggu depan kalian Ibu suruh membuat puisi. Nah, yang bertemakan puisinya dua opsi ya. Yang pertama puisi COVID, bencana alam. Kalian mau puisi yang mana? Covid, Bu, COVID. Kenapa milih COVID? karena sedang beredar penyakit Covid di iya. Indonesia. Oke, baiklah. Kita akan pilih COVID ya. Bagus-baguslah puisinya, sesuaikan dengan apa yang telah disampaikan Ibu tadi. Berarti puisi bencana alam ini tidak jadi ya. Nah, baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.